Mm-mm. Rakan berkata, itulah tangisan Akila Fitriana, bayi berusia 20 bulan. Terlihat lemah di gendongan ibunya di desa Menasah Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Bayi perempuan ini terpaksa mengonsumsi makanan dan minuman lewat selang akibat penyakit yang dideritanya. Selang itu dipasang lewat hidung, sungguh memilukan. Ibunya Akila, Deliana 30 tahun, berusaha tegar menggendong sang bayi. Sesekali matanya nanar menatap buah hatinya itu. Selang itu dipasang 3 bulan terakhir. Karena rahang sang bayi tak berfungsi dengan baik, sehingga tidak bisa mengunyah makanan. Dokter menyebutkan beberapa penyakit sekaligus diderita bocah malang ini, mulai dari infeksi saluran kencing, cairan dalam otak, lumpuh saraf, rahang tidak berfungsi, serta gizi buruk. Dipilih beli obat, takut operasi. Untuk lumpuh saraf, kata dokter nggak ada obat, cuma terapi. Terapi udah, cuma belum ada hasil. Terapi sudah banyak kak. Udah banyak ya? Iya. Tapi semakin kita terapi, Sadik semakin kakinya semakin kayak gini untuk kita berdiri. Dalam segi ininya kayaknya semakin menurun, badannya semakin menurun. Ibunya sadar sejak 2 hari setelah melahirkan. Kondisi Akila kejang-kejang. Sejak saat itu pula, sang ibu rutin membawa Akila berobat ke rumah sakit. Bahkan pernah dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Rumah sakit plat merah terbesar di Provinsi Aceh. Menurut dokter, pilihannya hanya 2, rawat inap atau rawat jalan. Keluarga terpaksa memilih rawat jalan karena tidak memiliki biaya yang mencukupi. Pengobatan Akila terbilang mahal. Untuk obat tetes, Akila membutuhkan 1,8 juta rupiah hanya untuk sekali tetes saja. Obat itu terpaksa dibeli di Medan, Sumatera Utara. Sedangkan sang ayah hanya bekerja serabutan menjadi sopir di salah satu perusahaan swasta di Aceh Utara. Tentu dengan gaji pas-pasan. Untuk selang sebagai sarana makanan dan minuman harus diganti per 10 hari. Keluarga Akila berusaha tegar untuk menghadapi kondisi ini. Sang ibu terus berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepulihan dan kesembuhan untuk sang anak, agar dia tumbuh menjadi anak kebanyakan, layaknya anak normal. Di tempat terpisah, Kepala UPT di Puskesmas Tanah Luas, Azmi, menyebutkan telah memantau kondisi bayi Akila. Menurutnya, penyakit bawaan membuat kondisi anak itu gizi buruk. Puskesmas mengalami keterbatasan peralatan sehingga terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia, bahkan ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin di Banda Aceh. Saat ini, Akila membutuhkan bantuan dari para dermawan. Keluarga itu butuh biaya untuk pengobatan sang anak. Mereka keluarga miskin, dengan rumah seadanya, rumah papan, ditambah dengan penghasilan yang pas-pasan. Keluarga Akila berharap agar dermawan membantu dan meringankan beban mereka. Dari Aceh Utara, Rizky melaporkan untuk Bakata On TV.